Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Ramadan, kelas 2 FPJKR, NPM 205-206-04. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang perkembangan inteligensi. Langsung saja ke ringkasan presentasi. Ringkasan presentasi mencakup beberapa poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian inteligensi. Yang kedua, teori-teori inteligensi. Yang ketiga, macam-macam inteligensi. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi. Yang kelima, tes inteligensi. Yang keenam, tingkatan inteligensi dari berbagai versi. Pengertian inteligensi. Secara etimologis, inteligensi berasal dari bahasa Inggris, inteligensi. Inteligensi berasal dari bahasa Latin yaitu intellectus dan intelligentia atau intelligere, yaitu berarti memahami. Jadi, inteligensi adalah aktivitas atau perilaku yang merupakan perwujudan dari daya atau potensi untuk memahami sesuatu. Dalam mengartikan inteligensi atau kecerdasan ini, para ahli mempunyai pengertian yang beragam, di antaranya pengertian menurut C.P. Chaplin. Inteligensi itu sebagai kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara cepat dan efektif. Sedangkan menurut inteligensi menurut Anita Woolfolk, yang kesatu kemampuan untuk belajar, yang kedua keseluruhan pengetahuan yang diperoleh, dan yang ketiga kemampuan untuk beradaptasi secara berhasil dengan situasi baru atau lingkungan pada umumnya. Jadi dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa inteligensi merupakan keahlian memecahkan masalah, kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan, serta kemampuan merespon sesuatu yang terjadi dalam kehidupan. Kecerdasan merupakan fitrah dari sejak lahir yang antara satu dengan yang lain, memiliki taraf yang berbeda-beda. Lanjut, teori-teori inteligensi mencakup tiga poin. Yang pertama, teori two factors. Yang kedua, teori primary mental abilities. Dan yang ketiga, multiple intelligency. Teori two factors. Teori ini dikemukakan oleh Charles Superman pada tahun 1904. Dia berpendapat bahwa inteligensi itu meliputi kemampuan umum yang diberi kode G, yaitu general factors, dan kemampuan khusus yang diberi kode S, yaitu specific factors. Setiap individu memiliki kedua kemampuan ini yang keduanya menentukan penampilan atau perilaku mentalnya. Sedangkan teori primary mental abilities, teori ini dikemukakan oleh Ruston pada tahun 1938. Dia berpendapat bahwa inteligensi merupakan penjelmaan dari kemampuan primer, yaitu satu, kemampuan berbahasa atau verbal comprehension. Yang kedua, kemampuan mengingat atau memori. Yang ketiga, kemampuan nalar atau berpikir logis, reasoning. Yang keempat, kemampuan tilikan ruang atau spatial vector. Yang kelima, kemampuan bilangan atau numerical ability. Yang keenam, kemampuan menggunakan kata-kata word
fungsi, dan yang ketujuh kemampuan mengamati dengan cepat dan cermat, perceptual speed. Menurut teori multiple intelligency, teori ini dikemukakan oleh J.P. Guilford dan Howard Gardner. Guilford berpendapat bahwa inteligensi itu dapat dilihat dari 3 kategori dasar atau phases of intellect, yaitu sebagai berikut. 1. Operasi mental atau proses berpikir. Yang kedua, konten isinya yang dipikirkan. Dan yang ketiga, produk atau hasil berpikir. Macam-macam inteligensi. Inteligensi ada 3, inteligensi analitis, inteligensi kreatif, dan inteligensi praktis. Inteligensi analitis yaitu kecerdasan yang cenderung dalam proses penilaian objektif dalam suatu pembelajaran. Dalam setiap pelajaran selalu mendapatkan nilai yang bagus dalam setiap hasil ujiannya. Misalnya, seorang individu dalam ujian di setiap pelajarannya selalu mendapat nilai di atas rata-rata. Yang kedua, inteligensi kreatif. Inteligensi kreatif yaitu kecerdasan yang lebih cenderung pada sifat-sifat yang unik, merancang hal-hal yang baru. Misalnya, seorang peserta didik diinstruksikan untuk menuliskan kata pohon oleh gurunya, tetapi jawaban seorang individu yang kreatif dengan menggambar sebuah pohon. Yang ketiga, inteligensi praktis, yaitu kecerdasan yang berfokus pada kemampuan untuk menggunakan, menerapkan, mengimplementasikan, dan mempraktikkan. Misalnya, seorang individu mendapat skor rendah dalam tes IQ tradisional, tetapi dengan cepat memahami masalah dalam kehidupan nyata. Contohnya, dalam belajar praktikum di laboratorium, akan cepat memahami karena dibantu dengan berbagai peralatan dan media. Selain inteligensi analitis tinggi dan analisis kreatif tinggi, peserta didik juga ada yang lebih cenderung pada inteligensi praktis, seperti peserta didik yang berinteligensi praktis. Faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi. Yang pertama, faktor bawaan. Yang kedua, faktor minat dan pembawaan yang khas. Yang ketiga, faktor pembentukan. Yang keempat, faktor kematangan. Dan yang kelima, faktor kebebasan. Inteligensi orang satu dengan yang lain cenderung berbeda-beda. Hal ini dikarenakan faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor yang mempengaruhi inteligensi akan kita bahas. Yang pertama, faktor bawaan. Faktor bawaan di mana faktor ini ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir, batas kesanggupan atau kecakapan seseorang dalam memecahkan masalah, antara lain ditentukan oleh faktor bawaan. Oleh karena itu, di dalam satu kelas dapat dijumpai anak yang bodoh, agak pintar, dan pintar sekali, meskipun mereka menerima pelajaran dan pelatihan yang sama. Yang kedua, faktor minat dan pembawaan yang khas, di mana minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Dalam diri manusia terdapat dorongan atau motif yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar, sehingga apa yang diminati oleh manusia dapat memberikan dorongan untuk berbuat lebih giat atau lebih baik. Yang ketiga, faktor pembentukan, di mana pembentukan adalah segala keadaan di luar diri sendiri atau seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Di sini dapat dibedakan antara pembentukan yang direncanakan seperti dilakukan di sekolah atau pembentukan yang direncanakan, misalnya pengaruh alam sekitar. Yang keempat, faktor kematangan, di mana tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tiap organ manusia, baik fisik maupun psikis, dapat dikatakan
telah matang jika ia telah tumbuh atau berkembang hingga mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, tidak diherankan bila anak belum mampu mengerjakan atau memecahkan soal-soal matematika di kelas 4 sekolah dasar karena soal-soal itu masih terlampau sukar bagi anak. Organ tubuhnya dan fungsi jiwanya masih belum matang untuk menyelesaikan soal tersebut, dan kematangan berhubungan erat dengan faktor umur. Yang terakhir, yang kelima, faktor kebebasan. Hal ini berarti manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Di samping kebebasan memilih metode, juga bebas dalam memilih masalah yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, kelima faktor di atas saling mempengaruhi dan saling terkait satu sama yang lainnya. Satu sama yang lain. Jadi, untuk menentukan kecerdasan seseorang tidak dapat hanya berpedoman atau berpatokan pada salah satu faktor saja. Tes inteligensi. Tes inteligensi ditemukan oleh Alfred Binet dan asistennya Simon pada tahun 1968 sampai 1911. Tes ini dinamakan sebagai CEL atau skala pengukur kecerdasan. Tes Binet tersendiri sekumpulan pertanyaan yang telah dikelompokkan menurut umur. Untuk anak umur 3-15 tahun, pertanyaan-pertanyaan ini sengaja dibuat mengenai skala sesuatu yang dapat berhubungan dengan pelajaran di sekolah, seperti mengulang kalimat yang pendek atau panjang, mengulang deretan angka, perbandingan berat timbangan, menceritakan isi gambar, menyebut nama bermacam-macam warna, menyebut harga mata uang, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan hasil pengukuran tes inteligensi yang mencakup general information and verbal analogies, Jones and Conrad Mallor pada tahun 1970 pada halaman 78 telah mengembangkan sebuah kurva berkembang inteligensi yang dapat ditafsirkan antara lain sebagai berikut. Yang ke-1, laju perkembangan inteligensi pada masa anak-anak berlangsung sangat pesat. Yang kedua, terdapat variasi dalam saatnya dan laju kecepatan deklinasi menurut jenis-jenis cakapan khusus tertentu. Menurut Bloom, pada tahun 1964 melukiskan berdasarkan hasil studi longitudinal bahwa dengan berpatokan kepada hasil tes IQ dari masa-masa sebelumnya yang ditampuh oleh subjek yang sama, kita akan dapat melihat perkembangan persentase taraf kematangan dan kemampuannya. Pada sini contoh, usia 1 tahun berkembang sampai sekitar 20%, usia 4 tahun sekitar 50%, usia 8 tahun sekitar 80%, dan usia 13 tahun sekitar 90%. Hasil studi Bloom ini tampaknya juga menugaskan bahwa laju perkembangan IQ itu bersifat proporsional. Selanjutnya, tingkatan inteligensi dari berbagai variasi. Yang pertama, jenius. Jenius itu merupakan suatu kemampuan yang sangat luar biasa dalam ukuran atau tingkatan di atas. 140 kemampuan ini bisa oleh siapa saja yang mampu berusaha untuk meningkatkan kecerdasan dan memanfaatkan potensi dasarnya dengan baik. Yang kedua, normal. Merupakan suatu kemampuan yang biasa saja, tetapi kecerdasan ini mampu melakukan semua aktivitas yang dibutuhkan dan diinginkannya di dirinya, mempunyai tingkat ukuran yang rata-rata 100 sampai dengan 110. Kecerdasan ini bisa pada anak yang cerdas atau disebut kecerdasan yang rata-rata. Yang ketiga, rendah. Kemampuan ini di bawah rata-rata bukanlah berarti kemampuan ini tidak dapat menyelesaikan kebutuhan dan keinginan aslinya. Hanya saja mengalami keterhambatan dalam melaksanakan tugas-tugas untuk dirinya maupun orang lain. Tingkat ukuran di antara 70 sampai 90.
Pada umumnya, ia mampu melaksanakan berbagai tugas hanya lambat dan cepat setelah serta jenuh. Dan yang keempat, keterbelakangan. Anak yang mempunyai kemampuan yang sangat rendah dan sangat sulit untuk melakukan tugas atas dirinya. Setiap tugas memerlukan bantuan orang lain. Dengan bantuan akan memberikan kemampuannya meningkat. Di antaranya, keterbelakangan ada yang disebut dengan idiot IQ 0 sampai 29, keterbelakangan yang sangat rendah sekali. Tidak dapat berbicara, hanya dapat mengucapkan beberapa kata saja. Tidak dapat mengurus dirinya seperti mandi, makan, dan rata-rata kemampuan ini berada di tempat tidur. Kemampuannya seperti bayi. Kemampuan ini tidak tahan terhadap penyakit. Yang kedua, Imbecically, IQ-nya 30-40, lebih meningkat dari idiot. Jika dilatih dalam berbahasa, ia mampu, tetapi sangat sukar sekali dalam berbahasa. Kadang dapat dimengerti dan kadang tidak dapat mengurus dirinya. Dan latihan dan pengawasan yang benar, biasanya anak umur 7 tahun kemampuan kecerdasannya sama dengan anak berumur 3 tahun. Kemampuan seorang anak akan terlihat saat anak melakukan aktivitas, kegiatan atau aktivitas yang dilakukan akan menunjukkan bahwa anak memang mampu dalam bidang tertentu dan tidak mampu pada bidang yang lain, sehingga anak dan perkembangan inteligensinya disesuaikan dengan kemampuan dasar yang dimiliki anak dan bagaimana lingkungan yang dipengaruhi inteligensinya. Berikut tingkatan kecerdasan. Yang pertama, jenius dengan tingkatan IQ lebih dari 140. Sangat superior dengan tingkatan IQ 130 sampai 139. Superior dengan tingkatan IQ 120 sampai 129. Yang keempat, cerdas dengan tingkatan IQ-nya 110 sampai 119. Yang kelima, normal tinggi dengan tingkatan IQ 100 sampai 109. Yang keenam, normal rendah dengan tingkatan IQ 80 sampai 89. Yang ketujuh, interior dengan tingkatan IQ 70 sampai 79. Yang kedelapan, moron dengan tingkatan IQ 50 sampai 69. Yang kesembilan, Blinded dengan tingkatan IQ 60 sampai 79. Yang kesepuluh, Imbalanced dengan tingkatan IQ 20 sampai 40. Yang ke-11 yang terakhir, idiot dengan tingkatan IQ kurang dari 20. Terima kasih. Bila banyak kesalahan atau kekurangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.